Shalom GKNS. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali padamu membawa syukur kami. Kami membawa sembah kami Tuhan. Dan sungguh kami mau nyatakan bahwa sungguh hanya Kaulah sumber jawaban kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Kau tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, sumber pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Kau kekuatan kami. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami itu, apapun situasi kondisi yang terjadi saat ini, kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Kaulah sumber jawaban kami, Kaulah tempat jawaban kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan lebih lagi, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Kaulah tempat jawaban dalam hidup kami. Berjalan bersama-Mu kami akan tetap kuat. Sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Kaulah tempat jawaban kami. Kaulah tempat pengharapan kami. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang menjamah setiap hati kami itu pagi hari ini. Kau mau nyatakan iman kami lebih lagi Tuhan. Bahwa Kau mau berjalan dengan Kau Tuhan. Kau mau tetap teguh, kami tetap kuat bersama Kau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, inilah waktu-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji, menyembah Kau, meninggikan nama-Mu tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap orang siap lebih lagi muji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Siap lebih lagi muji Tuhan saudaraku? Amin. Kita mau nyatakan bahwa berjalan bersama Tuhan, kita akan tetap kuat karena Dialah benteng hidup kita. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan
Kau yang mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yang percaya di Allah yang setia, sama-sama katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, takkan ku menolakmu. Jalan kehidupan, kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan siapa? Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, jaminan hidupku. Amin. Amin, saudaraku. Siapa yang percaya bahwa dialah Allah sumber kekuatan kita, dialah Allah benteng hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Lebih lagi kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Woo! Kau Allah yang dahsyat, Kaulah benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami bawa lebih lagi hati kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah kerinduan hati kami untuk berada dekatmu Tuhan. Karena kami tahu hanya bersama Engkau kami rasakan ketenangan Tuhan. Hanya bersama Engkau Tuhan kami dapat kekuatan baru Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu
Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Inilah hidup kami. Inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan. Amin. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu bersamaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu bersamaku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu bersamaku. Ku percaya padamu bersamaku. Haleluya.
kami Tuhan, melihat sekeliling kami gunung-gunung. Seperti hamba-Mu Tuhan, Raja Daud berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan, terima kasih. Kalau pada Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, bukti pemeliharaanmu atas kami semua Tuhan, bukti kasih setiamu, Kau yang menopang hari ke hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hari besok dan selanjutnya Tuhan, bahwa Engkau selama hadir Tuhan, maka kami boleh melewati setiap situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Bapa, berkatilah umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkatilah jemaat-Mu juga Tuhan yang hadir Tuhan. Bahkan di dalam ibadah online Tuhan, streaming dimanapun berada, tidak dilewatkan Tuhan. Kau jamah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu, pimpinlah ya Roh Kudus. Hati kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh datang beribadah. Itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak atas kita umatnya. Jemaat yang Tuhan kasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang sudah tidak asing lagi kata-katanya, ya. Problem solving. Problem solving, ya, ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ketika satu saat Tuhan Yesus setelah banyak berjalan melakukan tugas dan pelayanan, banyak orang-orang disembuhkan, banyak orang-orang mendapatkan kelepasan, banyak orang-orang mendapatkan kelegaan, dan banyak akhirnya orang-orang melihat ada sebuah mujizat yang terjadi. Ya. Dan akhirnya ketika Yesus saat itu di dekat Danau Tiberias, mulai menyeberang di seberang Danau Tiberias, di Danau Galilea menuju ke Danau Tiberias, dan akhirnya sampai ke sana. Dan ketika sampai di sana, semua orang mengikuti. Ini hal penting. Jemaat yang Tuhan kasih, semua orang mengikuti, ya, dan mulai berbondong-bondong. Mereka mulai datang. Dan ketika Yesus naik di bukit itu, kita tahu kisahnya. Di ayat yang kelima itulah, ketika banyak orang mulai berbondong-bondong, Yesus berkata kepada Filipus, di manakah bisa membeli roti untuk makanan orang banyak ini? Ya, di mana? Cari, belilah roti untuk makanan orang banyak ini. Apa masalahnya di sini, jemaat yang Tuhan kasih? Itulah ayat yang kelima. Problem, masalah, itulah yang harus dipecahkan. Ya. Di mana? Pada saat itu ada sebuah kondisi di mana orang banyak berbondong-bondong, berduyun-duyun datang menghadap Tuhan Yesus. Dan sebuah masalahnya adalah di sana tidak ada makanan. Nah, ini kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa pandemi ini. Semua jemaat memiliki masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang besar. Ya. Di mana bisa dapatkan roti itu? Kenapa Tuhan Yesus berkata? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada Filipus? Apakah Yesus tidak bisa berbuat sesuatu? Apakah Yesus tidak bisa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Satan saat itu ketika di padang gurun Yesus berpuasa? Ubahlah batu ini menjadi roti.
Apakah Tuhan Yesus tidak bisa lakukan? Tuhan Yesus bisa lakukan. Kalau gitu kenapa Tuhan Yesus tanya kepada Filipus? Apa pentingnya, apa tujuannya Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Filipus? Ya. Belilah atau carilah roti. Untuk mereka ini banyak yang datang ini supaya mereka bisa makan. Kalau baca nanti jemaat yang Tuhan kasih di ayat selanjutnya. Yesus sedang mencobai Filipus. Penting kata-kata ini. Ketika dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara semua, di tempat ini, bahkan dimanapun kau yang mendengarkan saat ini, sepertinya ada sebuah pertanyaan yang begitu besar, yang begitu sulit untuk dijawab, yang begitu sulit untuk dipecahkan. Dan itu dilempar oleh Tuhan Yesus untuk mencobai Filipus. Dengan kata lain, termasuk mencobai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada masalah-masalah yang sampai saat ini mungkin kita belum mendapatkan jawaban. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Ya, apalagi di masa pandemi ini. Ya, kita dengar ke depan, ya, bahkan kemarin saja PBB telah mencanangkan ada satu negara mengalami krisis pangan, ya karena mungkin di negaranya termasuk ada konflik. Selain kemiskinan, ya udah kemiskinan, ada konflik, mau apa lagi? Orang mana bisa bekerja dengan baik, bercocok tanam dengan baik. Nah, tapi apakah ini efeknya akan menggelinding terus ke bangsa-bangsa yang lain, bahkan termasuk di Indonesia? Kita tidak tahu. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar ke depan. Ya, bahkan di dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana dalam hidup kita. Ya, apa yang akan bisa dilakukan, apa yang bisa kita dapat untuk hari besok. Ya, untuk minggu depan, habis bulan, habis tahun, habis semester. Semua ini pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya seolah-olah Yesus meninggalkan sebuah masalah, menyampaikan sebuah masalah. Kan baiknya seperti begini, baiknya murid-muridku, ini waktu udah mau sore menjelang malam nih, ya udah suruh pulang. Kira-kira beres nggak masalahnya? Kira-kira beres nggak masalahnya ketika mereka yang berbondong-bondong itu datang dengar khotbah Tuhan Yesus? Beres, udah pulang semua. Yesus berhenti khotbah aja, selesai. Ya. Tapi di sini kita pelajari ada satu hal yang luar biasa. Yesus tidak saja hanya memperhatikan hal-hal yang rohani, tapi yang jasmani juga. Amin. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Ya. Artinya Tuhan akan memberkati dan memeliharakan umatnya yang sungguh-sungguh setia, berharap dan datang kepada Dia. Ini adalah penghiburan buat kita di masa-masa ini. Ya. Nah sekarang balik lagi, mengapa sampai Yesus melemparkan sebuah pertanyaan ini yang membuat orang pertama, Filipus, nanti kita lihat orang yang kedua, Andreas. Filipus berkata, Tuhan, dengan 200 dinar tidak cukup untuk apa? Membeli roti, sekalipun dipotong kecil-kecil untuk dibagikan. Karena kita tahu kisah itu ada 5.000 orang laki-laki, baru disebutnya 5.000 orang laki-laki. Tambahlah kalau bawa istri dan bawa anak satu. Ya. Tuhan, dengan 200 dinar saja, ya, beli roti, dipotong kecil-kecil, tidak akan cukup. Tidak mungkin. Inilah kelompok-kelompok pertama, saya katakan tidak salah.
Kelompok yang orang-orang pertama ini adalah orang yang selalu menggunakan logika. Memang mujizat tidak pernah terjadi kalau pakai logika. Mujizat itu adalah sesuatu perbuatan, sebuah karya yang memang di luar kemampuan dari manusia. Dan di saat-saat ini kita perlu Tuhan untuk melakukan sebuah mujizat. Katakan amin. Logika ini, kenapa logika? Pakai hitung-hitungan. 200 dinar, beli roti, dipotong-potong, dibagi-bagikan. Ya. Matematiknya, kalau ada 5.000 orang, untuk bisa orang makan roti, berarti perlu berapa? 5.000 kan? 5.000 potong roti. Logikanya seperti begitu. Nah itu logika. Kalau logikanya berjalan, gak usah berharap mujizat deh. Gak usah berharap lagi sama Tuhan. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan yang memang semestinya itu wajar sudah bisa dilakukan. Ya. Makanya kalau disebut karunia itu ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat. Ya. Kesembuhan pakai sebuah teknologi bisa. Bahkan mujizat pakai sebuah teknologi dalam arti mujizat yang dulunya tidak bisa, sekarang pakai teknologi bisa. Tapi ada hal-hal yang belum bisa dilakukan. Ya. Yang itu bisa terjadi, itu memang karyanya Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kalau pada saat ini kita sedang mengalami sebuah pertanyaan besar, sebuah masalah yang besar di dalam hidup kita lihat di kisah ini bahwa Yesus menjadi sebuah jawaban di dalam kehidupan kita umatnya. Amin. Ya. Orang yang kedua siapa? Andreas. Dan akhirnya Andreas berpikir, wah, tidak mungkin ini. Ya, tidak mungkin. Andreas berkata, oh, ini ada seorang anak. Dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Ya. Dan ketika Andreas tahu semua ini, dia katakan, ini ya penting ya, mana mungkin dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan ini, ya, untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Ada kata-kata nanti dalam firman Tuhan katakan terlalu kecil, terlalu kecil 5 roti dan 2 ekor ikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang kedua ini tipenya ya orang yang realistis. Memang kalau orang yang realistis melihat semua dengan kenyataan juga tidak akan mengalami banyak hal di dalam kehidupannya, akan turut campur tangan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan mengulurkan tangan. Katakan amin. Tetapi ketika tangan kita turun, kita nggak mau dapat pertolongan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mengulurkan tangan. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, akhirnya Andreas setelah menyampaikan semua ini, terlalu kecil, tidak mungkin. Ya, hal yang penting pada saat ini yang perlu kita renungkan adalah jangan berpikir bahwa hal-hal yang kecil tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa hal-hal yang kecil tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, kita tahu ini menjadi sebuah bukti. Jangan berpikir bahwa seorang Daud yang kecil yang masih remaja pipinya kemerah-merahan bisa mengalahkan seorang Goliat yang tingginya 6 kaki, 6 hasta, 1 jengkal. Kurang lebih 2,9 meter lah. Ya, 45 kali 6. Mana mungkin dengan hanya membawa ketapel melawan seorang yang penuh dengan ketopong, baju jirah, tombaknya itu berapa puluh kilo. Mana mungkin. Itulah yang dinyatakan oleh Andreas. Dan banyak kita juga, saya katakan kita itu termasuk saya. Kita semua akan diperhadapkan dengan semua kondisi. Mana mungkin
terlalu kecil, tidak kurang, ini kurang berharga, ini kurang berarti. Ya, dari 5 jari ini mana yang paling kuat? Yang paling kuat? Saya lihat sedikit cuplikan. Ada yang pernah berdiri dengan 2 ini, berdiri begitu ya? Bisa ya, hebat. Ya. Terus dengan 4 jari, 3 jari, 2 jari, 1 jari. Saya lihat itu Shaolin. Latihannya tahun-tahunan. Dia caranya jarinya itu ke kayu, dia sampai kayunya bolong-bolong. Itu dilakukan bertahun-tahun. Sampai ini kuat. Saya lihat 1 tangan dia menahan begini. 1 tangan. Kakinya memang bersandar ke dinding, tapi dengan telunjuk. Apa yang jemaat yang Tuhan kasihi? Itu berbicara tentang semua yang bisa dilakukan, asalkan dilatih itu bisa akhirnya begitu. Tapi saya mau katakan ini lebih dari sekedar peristiwa itu. Ada hal-hal yang memang manusia tidak bisa lakukan, yang sepertinya itu adalah hal kecil, itu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, semua bisa menjadi berlipat kali ganda. Katakan amin. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kalau pada saat ini kita mengalami satu hal, sebuah pertanyaan besar di dalam hidup ini, ya, akhirnya Yesus berkata, mari bawa roti ini, ya, dan dia mulai mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Kita tahu kisahnya, dan termasuk juga ikan itu dibagi-bagikannya. Bukan kekurangan, malahan berkelebihan. Ada sisanya 12 keranjang. Ya, 12 keranjang. Ada satu hal, jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang kita mau sampaikan sebagai poin yang terakhir. Poin pertama adalah berbicara tentang jangan menganggap melalui hal-hal yang kecil bahwa Tuhan tidak bisa melipat gandakan. Ya, jangan berpikir bahwa melalui hal-hal yang kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, puji Tuhan, engkau yang diberkati, engkau bisa datang memuliakan Tuhan bahkan dengan hartamu di dalam Amsal katakan. Ya, engkau bisa semakin engkau banyak diberkati, semakin engkau banyak dituntut. Itu soal materi, tapi secara kemampuan pun, ya, jangan banyak engkau di antara engkau ingin menjadi guru, katanya dalam firman Tuhan katakan. Karena seorang guru akan banyak dituntut. Guru nu digugu jeung nu ditiru. Digugu, ya, dilihat keteladanannya gimana. Kalau jadi seorang guru tidak menjadi teladan, ya, saya suka kasih tahu ke rekan-rekan, coba kalau belajar matematik, 1 derajat saja kita melenceng, kita nggak benar nih cara nyampein ke anak-anak. Ya, 1 derajat aja melenceng, tarik terus, coba hitung nanti. Seminggu, 2 minggu, sebulan. 1 derajat kalau melenceng makin lama makin jauh nggak? Makin lebar nggak ke ujungnya? Makin begini, bahaya. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini, ya, di tengah kondisi apapun, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, dan Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Nah, setelah itu yang terakhir ini, yang kedua, kita berbicara tentang sesuatu yang perlu kita lakukan dan kita kerjakan. Ya. Karena Yesus sedang berbicara tentang roti, ya, pada akhirnya Yesus berbicara tentang roti hidup. Apa yang dinyatakan di sana? Di sana di firman Tuhan katakan, kalau nanti baca di ayat selanjutnya, bekerjalah, Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk roti atau makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan
yang tidak dapat binasa, yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi janganlah bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Jangan langsung ditelan. Langsung ditelan, langsung ya kita melupakan pekerjaan, melupakan keluarga, melupakan. Maksud Yesus bukan itu. Ada hal yang penting dalam hidup ini. Jangan pikiran kita habis-habisan di masalah-masalah duniawi. Kenapa? Karena yang duniawi pun Yesus tahu Tuhan perhatikan kok. Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan masalah itu. Tapi setelah itu Yesus sedang mau mengajar kepada kita semua umatnya, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Makanan yang bisa mencapai pada kehidupan yang kekal. Apa sih maksudnya bekerja? Ya. Di ayat selanjutnya nanti jemaat bisa baca. Pekerjaanku ialah apa? Percaya kepada Bapa. Apa hubungannya hanya percaya? Tidak, selesai di sana. Murid-muridnya berkata, nenek moyang kita makan mana? Ada mujizat kan terjadi? Yesus katakan, itu bukan Musa yang melakukan, tapi Bapa yang melakukannya. Artinya balik lagi, ada sebuah mujizat, ada sebuah pekerjaan untuk menyatakan kuasa Allah. Itulah pekerjaannya. Pertama kita harus percaya dulu, baru mujizat akan terjadi. Bukan untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri pun harus mengalami perkara-perkara ini, percaya, dan baru mujizat akan terjadi. Ketika kita pun bertemu dengan orang-orang, ketika kita pun bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan siapapun, satu hal yang Tuhan mau pesankan pada saat ini, mengerti kita mengemban sebuah tugas panggilan Tuhan. Katakan amin. Panggilan apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Saya merenung jemaat yang Tuhan kasihi. Di tengah pandemi ini, Tuhan, ya, apa sih yang masih bisa dilakukan? Ya, apakah jemaat menjadi tetap aktif di dalam melayani Tuhan? Mau ketemu nggak bisa, dengan sering-sering nggak bisa. Kita pun dibatasi, begitu. Seminggu hanya 1 kali. Apa? Kalau belajar kita dengan tema sebuah problem solving, ya, ada tingkatan-tingkatan belajar. Ya, mulai dari hal yang sederhana, diajar dari kecil itu nggak susah-susah, udah tahu. Ya, kalau pegang katel panas itu panas, anak kecil itu nggak berani. Dari kecil udah kasih tahu sama mama, jangan pegang ini ya, ini panas. Ya, udah tahu. Tingkatan-tingkatan belajar sampai kepada tingkatan yang itu disebut problem solving. Problem solving itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, makanya pelajaran-pelajaran kita harus sudah mulai lewat dengan soal-soal hafalan. Udah gak bisa lagi, udah dikasih masalah, sok gimana menyelesaikannya. Nah sekarang lagi mau nih ke depan seperti begitu. Ya, pemerintah sedang akan menggalakkan seperti itu. Ya, kalau di luar negeri sih sepertinya sudah berjalan. Begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini problem solving. Ya, kita harus memberikan sebuah jawaban. Jawaban, perhatikan, jangan sekali lagi gini, Pak Joshua, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya banyak ini, nggak punya itu. Jemaat yang Tuhan kasihi, memberikan sebuah problem solving, bukan hanya ditekankan kepada hal-hal materi. Ya, ketika kita mendengar saja, itu bisa terjadi sebuah mujizat. Katakan amin. Ya, bahkan menurut sebuah penelitian, kalau orang lagi konseling begitu, dengan cara dia mencurahkan masalah saja, ya, setengahnya masalahnya atau berapa persennya itu sudah keluar. Makanya kenapa sih kalau orang yang lagi curhat, lagi cerita, setelah cerita itu kayaknya agak lega, walaupun mungkin masalahnya belum selesai. Mau jemaat menjadi pendengar-pendengar bagi yang lain? Ya, belajar saat ini. Saya tutup dengan sebuah ayat di dalam Wahyu 22 ayat 12. Aku datang segera. Aku akan memberi upah kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Kalau engkau menginvestasikan waktumu dan hidupmu untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, dengan cara engkau tetap melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, artinya melayani sama. Karena melayani sama, melayani Tuhan. Amin. Apapun yang kau bisa lakukan, kau bisa kerjakan, kau bisa berikan,
engkau dan kita semua sedang menginvestasikan hidup kita ini di dalam kerajaan Tuhan. Bukan insya Allah lagi. Yesus garansi, karena itu Yesus yang bilang sendiri dalam Wahyu 22, ayat yang ke-12, aku datang segera akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Akhirnya, jangan patah semangat, kondisi saat ini yang membatasi, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku mau berinvestasi kerajaan surga, dengan cara siapa? Ketemu sama orang, doakan, melalui telepon atau bagaimana. Apapun bisa kita lakukan dan kita bisa kerjakan. Amin. Ya, dan akhirnya memang Yesus menjadi jawaban dan Yesus tidak pernah akan mengecewakan selama kita berharap kepada Tuhan, tidak pernah akan dipermalukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari jemaat, kita akan siapkan hati, kita akan menaikkan sebuah pujian, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Yesus jawaban dalam hidup. Bapa dalam surga, siapapun Tuhan kami yang berdiri saat ini, jemaat-Mu Tuhan, ketika nyanyian ini dinaikkan Tuhan, kami menyerahkan masalah kami, kesehatan, sakit penyakit Tuhan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah studi Tuhan, masalah teman hidup Tuhan, masalah apapun Tuhan. Kami belajar untuk percaya Tuhan. Nyanyikan lagi, Yesus jawaban. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan di luar logika Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan di luar Tuhan hal-hal yang kami pikirkan. Bahkan melalui apa yang ada, melalui hal-hal yang kecil Tuhan, Engkau sanggup melipat gandakan. Engkau yang sanggup memberkatinya Tuhan. Engkau yang membuka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap pintu Tuhan Kau bukakan. Usaha, pekerjaan, kesehatan Tuhan, keluarga Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan Yesus jawaban. Oh Yesus jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berserah kepada Engkau Tuhan pada pagi hari. Bahkan bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah streaming Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ketika kami percaya Tuhan, maka Kau melakukan sesuatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil. Kami memanggil Juru Selamatku. Oh haleluya. Kami memanggil Juru Selamatku. Kami memanggil Yesus Juru Selamatku. Oh haleluya. Oh haleluya. Jawabanku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur Tuhan, Kau yang tidak berubah, Kau yang tetap sama, Kau yang sama Tuhan, sanggup melakukan Tuhan.
dan memberkati Tuhan dengan cara-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami satu persatu. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bagi setiap Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah semua Bapa kami boleh membawa dan mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami, dan Kau juga yang memberkati di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang diberkati Tuhan kasih katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Kita mau dengarkan The Good News minggu ini dengan temanya adalah melakukan perbuatan besar. Jangan lakukan hal-hal yang besar, lakukanlah perbuatan-perbuatan kecil dengan cinta. Itulah adalah perkataan dari Ibu Teresa. Kalimat tersebut perlu kita renungkan pula, karena datangnya dari seorang ibu yang membaktikan dirinya untuk manusia yang terbuang. Dia buktikan kasih dengan perbuatan nyata. Mungkin Anda berkata, bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan besar? Dalam Mazmur 108 ayat 14. Apa itu perbuatan besar menurut Anda? Gedung yang besar, sidang jemaat yang besar, dana yang besar, proyek-proyek yang besar, KKR yang besar. Apa yang serba gemilang itu besar? Nampaknya yang besar semacam itulah yang ada dalam pengertian banyak pelayanan gereja dan kegiatan umat Tuhan. Semua yang serba wah, hebat, luar biasa. Puji Tuhan bahwa Alkitab mengungkapkan sesuatu yang lain. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Dalam Lukas 16 ayat 15. Semua yang besar menurut ukuran lahiriah itulah yang sering mempesona kita. Dan itulah yang sering kita kejar dan kagumi. Namun sebaliknya itulah yang dibenci Allah. Motif dari perbuatan kita lah yang dinilai Allah. Apapun yang menurut ukuran manusia itu kecil, tidak berarti tidak hebat, tidak luar biasa. Tetapi dilakukan dengan tulus hati dan penuh kasih adalah yang berkenan kepada Allah. Puja dan puji dunia untuk apa yang Anda perbuat karena dinilai hebat, ternyata menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau pada akhirnya untuk hormat dan puji diri sendiri. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, dalam Lukas 6 ayat 26. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Mari kita setia dalam pelayanan, pekerjaan, dan perbuatan yang dinilai kecil oleh manusia, karena Allah sendiri yang mengukur dan menyediakan upah untuk Anda. Mungkin pula pelayanan Anda sama sekali tidak diketahui orang lain. Berbahagialah Anda pula. Biarlah Allah sendiri mengukur besar dan kecilnya perbuatan kita dan bukan manusia. Janganlah takut, hai kawanan domba kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Amin, saudaraku. Untuk pengumuman selanjutnya, yang berulang tahun pada tanggal 23 November, ada Saudari Lina, ada di belakang. Nanti bisa kita bisa ucapkan selamat ulang tahun. Lalu tetap juga kita akan jaga protokol kesehatan saudaraku untuk periksa suhu badan, cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, juga tetap untuk menjaga jarak 1-2 meter. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Oh, hallelujah, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan di akhir daripada bulan November memasuki bulan terakhir, bulan Natal, yang kami ingin coba nikmati dengan apa yang ada. Tetap menjaga akan kehidupan kami untuk tetap masih berjalan dengan baik. Beri kami segala hikmat agar keseimbangan di dalam segala hal dapat kami pelihara. Dengan demikian Tuhan, di satu sisi kami tahu akan iman yang datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Di sisi lain Allah memberikan kami kemampuan akal sehat
agar kami dapat mengelola kehidupan ini dengan baik di tengah segala kesempitan kehidupan ini yang terasa sangat menyesakan. Dan itu Tuhan kami menyerahkan akan setiap jemaat dimanapun mereka berada, rumahnya mereka masing-masing, dengan segala tantangan dan kesulitan, hiburkan, kuatkan, dan senantiasa Tuhan sesuai dengan janji-Mu, Engkau membuka akan jalan-jalan yang di luar kemampuan daripada manusia. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan menolong siapapun kalau orang itu tidak mau menolong dirinya sendiri. Kami ingin menyadari Tuhan bahwa Engkau senantiasa pegang janji-Mu, dan Engkau memberikan kepada kami Tuhan untuk tidak menyerah, untuk bergiat, untuk bergerak, untuk senantiasa melakukan berbagai-bagai hal yang harus kami kerjakan dan lakukan. Pada gilirannya kami melihat pertolongannya daripada kami berdoa untuk mereka yang tidak hadir oleh karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Hiburkan, kuatkan, dan tentukan mereka semuanya. Demikian juga untuk Indonesia, negeri tercinta, sertai bangsa kami, sertai masa depan negeri ini dengan segala hal yang bisa terjadi oleh karena makanan yang tidak tersedia, pekerjaan yang tidak tersedia. Jauhkan negeri kami dari segala keonaran yang dapat membahayakan Tuhan akan kelangsungan hidup daripada bangsa ini. Kami menyerahkan Bapa di sorga sisa dari hari ini memasuki akan bulan Natal. Pimpin kami semuanya agar kami dapat berjalan dengan tenang, dengan teguh, dengan tegar. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, angkatlah tangan sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya, dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita dua kali. My soul, my Savior, now to all hallelujah. I'll be of course, Lord Jesus, dancing, oh my Lord, hallelujah. I'll be so high, I'll be so high, I'll be selamat bersuka cita dan selamat menikmati akan sisa hari yang baik. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.